Bismillahirrahmanirrahim. Dakwahnya Khalid bin Walid kepada penduduk kota Hirah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Humaid dari Salamah dari Ibnu Ishaq dari Soleh bin Kaisan bahwa ketika Khalid bin Walid singgah di Hirah, maka Qubais bin Iyas dan Hayah. Qubais bin Iyas bin Hayah At-Ta'i yang menjadi pemimpin daerah itu di bawah kekuasaan Kisra. Setelah An-Nu'man bin Munzir menghadap Khalid bin Walid yang disertai para pejabat-pejabat, Khalid berkata kepada Qubais dan para bawahannya, buku ikronya diambil itu bahasa ikro ya. Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala serta supaya kalian masuk Islam. Jika kalian menerima ini, kalian akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana orang-orang Islam kebanyakan. Tetapi jika kalian menolak, kalian wajib membayar jizyah. Jika ternyata kalian juga menolak untuk membayar jizyah, maka aku akan mendatangi kalian dengan pasukan perang yang lebih mencintai mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian mencintai dunia. Aku akan menggempur kalian hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keputusan di antara kita. Qubais berkata, kami tidak mempunyai kepentingan dalam berperang denganmu. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini dan kami bersedia untuk membayar jizyah. Pada saat itu pula Khalid bin Qubais sama-sama menyetujui adanya perdamaian dan Qubais sanggup membayar 1000 dirham kepada, yaitu sebagai jizyah. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan makna dan lafaz yang serupa, hanya saja ada tambahan bahwa Khalid bin Walid menjelaskan tentang Islam kepadanya dengan berkata, hendaklah kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa itu Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hendaklah kalian mendirikan sholat, membayar zakat dan membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum Allah, dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Demikian dituturkan dalam Al-Bidayah. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Urwah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengutus Khalid bin Walid karena banyak orang Arab yang murtad. Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid agar mengajak mereka kembali kepada Islam, menjelaskan hak dan kewajiban mereka dan memberi petunjuk kepada mereka. Barang siapa yang memenuhi ajakan ini, siapapun dia, apapun warna kulitnya, mereka harus diterima. Abu Bakar juga berpesan kepada Khalid agar yang diperangi hanyalah mereka yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang diajak untuk masuk Islam itu menerima imannya benar dan untuk masuk Islam disertai kesaksian terhadap keesaan Allah dan Rasulullah Muhammad, maka tidak ada alasan untuk memerangi mereka. Tapi bagi mereka yang jelas-jelas telah menolak, maka Khalid diperbolehkan untuk memerangi mereka. Ya.
Dalam kitab Al-Bidayah disebutkan ketika pasukan kaum muslimin sedang berhadapan di dalam perang Yarmouk, maka Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sofyan maju ke depan. Bersama mereka berdua ikut juga Diror bin Azwar dan Haris bin Hisam serta Abu Jandal dan Suhail bin Suhail. Dengan suara yang keras mereka berseru, "Kami ingin bertemu dengan panglima kalian agar berkumpul bersama kami." Lalu para sahabat diizinkan masuk menemui panglima perang mereka yang bernama Tadaruk. Maka para sahabat pun masuk, dan ketika itu mereka melihat Tadaruk sedang berada di dalam sebuah kemah yang terbuat dari sutera. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Tidak halal bagi kami untuk memasuki kemah ini." Tadaruk berkata kepada pengawalnya, "Hamparkanlah permadani dari sutera untuk mereka." Para sahabat menjawab, "Kami juga tidak dibolehkan duduk di atas tilam sutera." Akhirnya terpaksa panglima itu duduk dengan para sahabat di tempat yang disenangi itu oleh sahabat untuk mengadakan perjanjian damai. Setelah pertemuan itu para sahabat pergi setelah terlebih dahulu mengajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jalla, sedangkan pada akhirnya perjanjian damai itu tidak bisa diselesaikan. Wallahu a'lam.